Bila terjadi kondisi emergensi, mohon titik lokasi kejadiannya disampaikan dengan jelas, tetap tenang, jangan panik, agar bisa menyampaikan dengan tenang, sehingga tim kami bisa nyampe di lokasi dengan lebih cepat, tanpa harus kesasar-kesasar kemana dulu. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Agung Sugiarto Masrum, Dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Membahas tentang layanan emergensi, pre, dan interhospital di RSUD Kabupaten Jombang. IGD RSUD Kabupaten Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Janita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang dokter. Beliau adalah salah satu dokter jaga di IGD RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Agung Sugiarto Masrum ya. Nah, untuk tema yang kali ini akan kita bahas ini perihal tentang layanan emergensi prahospital. Sebelum kita membahas inti dari topik acara hari ini, mungkin bisa kita sapa dulu beliaunya. Selamat siang, Dokter Agung ya. Selamat siang, Mbak. Gimana Dok kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sepertinya baru perdana nih ya, Dok, ngisi acara ini ya, Dok ya. Betul, perdana ini. Iya, Dokter, sebelum kita memasuki acara membahas topik kita pada siang hari ini, mungkin bisa dijelaskan untuk background studinya beliau atau jenengan dulu apa ya? Baik. Sebelum di RSUD Jombang, saya bergabung tahun 2012. Sebelumnya sempat PTT di Kalimantan dan di Palembang. Jauh ya? Jauh, di daerah sangat terpencil. Iya. Saya alumni dari FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, lulus tahun 2009. Ya, lumayan lama sih. Lumayan lama. Ya, Dokter, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang layanan emergency prahospital ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih, Dok, layanan emergency prahospital ini? Baik, jadi begini Mbak Dian. Mungkin saya mulai dari sejarahnya dulu ya. Boleh, baik. monggo silakan. Layanan kesehatan modern di negara kita ini, menurut Mbak Dian, kira-kira puskesmas dulu atau rumah sakit dulu? Rumah sakit seperti. Rumah sakit iya, ya. Rumah baik. sakit. Iya. Jadi begini, layanan kesehatan modern di negara kita ini ada mengalami transisi dimulai dari tahun 1938. 1938, dan tonggak sejarahnya masih bisa kita lihat, kita nikmati saat ini, berwujud Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk mengobati, fokus pada pengobatan kuratif ya. Sekian tahun berjalan, ternyata kesehatan itu bisa dicegah, bisa diupayakan melalui tindakan promotif dan preventif. Maka pada tahun 1968 itu didirikanlah puskesmas yang pertama. Jadi rumah sakit dulu sejak tahun 1838, baru 1968 itu didirikan puskesmas yang pertama. Sekian tahun berjalan, puskesmas sudah berjalan, rumah sakit juga pun demikian. Ternyata ada kondisi-kondisi emergensi itu yang terjadi di luar rumah sakit dan di luar puskesmas. Maka pada tahun 2013 pemerintah mencanangkan adanya suatu upaya bagaimana merespon kondisi emergensi yang di luar rumah sakit dan puskesmas ini melalui SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat yang Terpadu. Nah, kami yang di RSUD Jombang ini dalam upaya menjadi jejaring, melengkapi dan merespon masyarakat bila terjadi kondisi emergensi di luar rumah sakit, pada Oktober 2020 kami melonsing suatu layanan emergensi prahospital yang akan merespon masyarakat yang membutuhkan
dengan kami respon menggunakan ambulan yang standar ICU beserta 1 dokter dan 2 orang perawat. Oh, timnya ya, itu untuk timnya. Untuk timnya. Jadi kami layanannya adalah jejaring dari SDGDT tersebut. Ya, untuk tingkat prevalensinya sendiri atau pencapaiannya untuk saat ini yang sudah pernah ditangani dokter, khususnya di wilayah Jombang ini sudah mencapai berapa persen ya untuk kasus-kasus kegawat daruratan? Baik, untuk kasus gawat daruratan terutama sejak kami launching itu, kemudian pada kondisi pandemi ya, masuk pandemi gelombang yang mencapai puncak kemarin Juli, beberapa panggilan kondisi emergensi yang mengarah pada kondisi emergensi karena COVID, panggilan masuk ke call center kami respon tentu dengan tim yang menggunakan APD lengkap, ke rumah, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Beberapa juga kejadian kecelakaan di tol, kami dihubungi oleh teman-teman di kepolisian. Betul. Kami respon, menggerakkan ambulan dan tim kami ke tol untuk mengevakuasi korban laka tersebut. Nah, untuk ini kan tadi dokter mengkategorikan bahwa ini untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan ya dokter ya. Nah itu kasus-kasus kegawat daruratan ini salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas ya. Selain kecelakaan lalu lintas ini apa saja sih dok yang bisa dikategorikan sebagai kasus-kasus kegawat daruratan? Baik, jadi kondisi gawat darurat itu yang terjadi di luar rumah sakit atau di luar puskesmas itu banyak sekali Mbak. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di lapangan atau di tempat olahraga, yang bisa juga di jalan karena kecelakaan. Ya. Misalnya tengah malam ada anak yang demam kemudian tiba-tiba kejang, tidak sadarkan diri gitu. Betul. Atau ada ibu hamil yang tiba-tiba perdarahan, atau ibu hamil yang mungkin merasa kok bayiku nggak gerak ya. Kemudian ada teman-teman mungkin atau masyarakat yang sedang di kantor tiba-tiba mengeluh nyeri dada, lalu nggak sadar. Itu semua adalah bentuk-bentuk kegawatan, tidak hanya kegawatan karena kecelakaan di jalan. Nah, seperti yang Dokter Agung jelaskan tadi bahwa untuk kasus-kasus kegawat daruratan ini memang bermacam-macam kategorinya ya, termasuk kasus kecelakaan lalu lintas, kasus kecelakaan di tempat kerja ya dokter ya, terus kemudian kasus-kasus kegawat daruratan mungkin pasien-pasien yang tidak sadarkan diri di rumah atau ibu hamil itu juga masuk kasus kategori kegawat daruratan. Betul. Nah, tujuan dari adanya prahospital ini apa ya dokter ya, layanan prahospital ini tujuannya? Nah, ini yang penting harus kita selalu sosialisasikan ya, bahwasanya respon time, waktu penanganan pertolongan oleh bystander, artinya bystander ini adalah masyarakat yang berada di samping korban. Respon time, waktu penanganan itu sangat berharga. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, resiko kematian dan resiko kecacatan karena kejadian itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Diupayakan jangan sampai meninggal atau jangan sampai cacat. Itu yang terpenting. Karena itu ketika masyarakat membutuhkan menghubungi kami, bila ini kondisi emergensi yang harus segera dilakukan, misalnya pijat jantung atau pertolongan pertama, kami akan pandu per telepon sambil tim kami kita gerakkan meluncur ke TKP, sambil orang terdekat yang ada di samping korban kita pandu untuk bisa memberikan pertolongan, misalnya pijat jantung. Itu tadi tujuan dari prahospital ini berarti seperti yang saya simpulkan untuk mencegah bertambahnya cedera ya dari korban itu tadi. Nah, sebagai orang awam nih dok ya, pastikan untuk kasus-kasus kegawat daruratan ini kita tidak bisa menebak nih kapan terjadi di sekeliling kita nih misalnya. Nah, apa sih dok yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita mengetahui mungkin ada tetangga kita atau mungkin waktu kita berangkat kemudian ada kecelakaan, ini apa yang harus kita lakukan? Apakah mungkin kita nggak boleh panik? Kan biasanya kita langsung sontak nih dok ya, panik gimana ini gimana? Nah itu gimana doknya? Nah jadi begini,
ketika kita menemukan suatu kondisi kegawatan. Misalnya kita lagi makan nih, tiba-tiba ada orang di sebelah meja kita yang tiba-tiba kolaps. Ya, nggak sadar nih. Tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba pingsan. Prinsip utama kita adalah tenang. Kita harus yakin bahwasanya kita bisa membantu. Kemudian segera cek respon orang itu. Apakah dia sadar? Apakah dia bernafas? Bila dia nggak sadar atau bila dia tidak bernafas, jangan lupakan, segera berteriak, minta tolong. Jangan sendirian ketika menolong korban yang tiba-tiba kolaps. Panggil pertolongan, minta untuk menghubungi kami di RSUD. Atau bisa juga menghubungi call center yang sudah berdiri di Jombang, itu ada 112. Yang juga nanti akan didispatch ke kita dari teman-teman di Kominfo 112, didispatch ke nomor kami yang ada di IGD. Nah, setelah meminta orang yang di sekitar kita untuk meminta pertolongan, segera kita lakukan pijat jantung. Pijat saja, kalau tidak berani memberikan nafas buatan, pijat saja di tengah-tengah dada dengan kecepatan 100 sampai 110 kali per menit. Kemudian lakukan terus pijat jantung sampai tim kami tiba di lokasi. Demikian. Itu untuk yang harus dilakukan bagi kita orang awam ya, yang memang menemukan mungkin di sekeliling kita ada yang tidak sadarkan diri gitu ya, dokter. Betul. Nah, dokter, biasanya screening awal apa sih yang biasanya dokter dan tim lakukan ketika menangani kasus kegawatan daruratan itu? Mungkin kasus-kasus kecelakaan di tol gitu, seperti apa? Nah, screening utama prinsip itu yang mengancam nyawa adalah gangguan pada jalan nafas atau RW, gangguan pada pernafasan atau breathing, dan gangguan pada sirkulasi atau kita melihatnya dengan meraba akral misalnya atau nadi. Nah, prinsip ABC itu yang terpenting harus kita tanyakan pertama kali ketika ada panggilan dari masyarakat yang membutuhkan. Karena gangguan pada jalan nafas itu dalam hitungan detik sampai menit akan membuat korban meninggal. Kemudian gangguan pada breathing itu dalam hitungan menit sampai jam akan membuat korban itu juga akan meninggal. Sehingga bila respon ini tidak cepat, upaya pertolongannya tidak cepat, akan berbanding lurus dengan tingkat kematian dan kecacatan dari korban itu. Berarti yang tadi dijelaskan ada yang namanya prinsip utama SPGDT itu ya, dokter. Betul. Ya. Oke. Nah, dokter, untuk jumlah armada dan tim di layanan emergency prahospital ini sekarang sudah berapa orang ya, dokter ya, dan berapa armada dokternya? Kami standby on 3 shift dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dengan 1 dokter dan 2 perawat yang terlatih, juga dengan driver dan ambulan emergency yang pelengkapannya standar ICU yang siap meluncur ke TKP apabila masyarakat membutuhkan. Oke. Nah, untuk call centernya sendiri, ini kita harus menghubunginya kemana, dokter ya, untuk layanan prahospital ini? Nah, ini yang terpenting kan untuk teman-teman, untuk masyarakat, pemirsa semua. Bila terjadi kondisi kegawatan, nggak usah bingung kemana harus menghubungi, kontak aja kami di RSUD di 0321 84 91 119. Jadi satunya ada 3. Atau kalau mungkin telepon itu sedang ada yang menghubungi, bisa di nomor backupnya di 0321 864 312. Atau masyarakat juga bisa menghubungi layanan emergency di Kominfo 112. Itu dari teman-teman Kominfo juga akan didispatch ke kami bila panggilan emergency yang masuk adalah emergency kedaruratan di bidang medis. Nah, dokter, untuk ini kan tadi dokter jelaskan bahwa layanan emergency prahospital di RSUD Jombang ini sudah berdiri sejak Oktober 2020. Nah,
Berarti kan sudah mencapai 1 tahun lebih nih dokter. Betul. Nah, untuk jumlah call emergensinya sendiri sampai saat ini sudah berapa ya dokter? Baik, kalau saya nggak salah ingat ya, karena saya nggak bawa datanya, itu sekitar 120 panggilan emergensi yang sudah kami respon. Mohon maaf, itu belum termasuk panggilan yang prank call. Oh. Ya, jadi kami dipanggil, kemudian kami sudah meluncurkan tim ke TKP, ternyata tidak ada kejadian emergensi. Karena itu mohon masyarakat jangan membuat nomor emergensi itu untuk dicoba-coba. Ya. Tapi kami memaknainya begini, masyarakat mungkin ingin mengetahui ya bahwasanya benar nggak sih nomor ini bisa ditelepon gitu ya, atau benar nggak sih nomor ini ada yang angkat kalau ditelepon. Itu upaya masyarakat untuk merespon sosialisasi dari kami yang sudah kami lakukan. Ada baiknya juga, cuman bisa saya sampaikan di sini bahwasanya nomor kami ini adalah nomor aktif yang ada yang nungguin, ada penunggunya ya. Ada teman-teman yang standby sebagai call taker bila ada panggilan masuk, sehingga saya pastikan bahwasanya nomor ini bila dihubungi akan ada yang menerima tim kami di UGD. Kemudian bila masyarakat membutuhkan, ada kondisi emergensi, mohon menyampaikan titik atau alamat yang jelas. Karena pernah kejadian, Mbak. Oh iya, Dok. Jadi kami merespon panggilan emergensi, mungkin juga yang menelpon itu panik kali ya. Salah menyebutkan blok perumahannya. Oh, titik lokasinya. Titik lokasinya. Jadi kami sudah muter-muter di blok itu, ternyata alamatnya di blok sebelahnya. Mungkin yang nelpon panik kali ya. Jadi kami maklum. Alhamdulillah sudah bisa ketemu dan kita respon, dan pasiennya alhamdulillah selamat dan bisa pulang berkumpul lagi dengan keluarga. Berarti memang sangat beneficial sekali ya untuk layanan emergency pra-hospital ini. Betul. Dokter, tadi kan ada kalau nggak salah kurang lebih 120 panggilan call emergency. Dari ke 120 ini, kasus apa sih, Dok, yang paling banyak sering ditangani? Sampai saat ini LK atau apa? Sudah setahun lebih ya kita melayani. Mayoritas masih emergensi di bidang medis. Ada beberapa juga yang panggilan karena kecelakaan, namun masih didominasi oleh emergensi di bidang medis. Tiba-tiba nggak sadar gitu ya, betul, tiba-tiba kejang. Masyarakat yang sesak pada saat Juli, Agustus, September kemarin yang karena puncaknya COVID, itu sampai saat ini masih didominasi. Terima kasih, Dokter. Sebelum acara ini kita closing nih, mungkin ada harapan dari Dokter Agung ke depannya untuk layanan emergency pra-hospital di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang ini apa? Ya. Monggo disampaikan. Untuk masyarakat Jombang, kami di RSUD Jombang sudah memiliki layanan emergency pra-hospital di nomor 0321 84 91 119. Atau di nomor backup yang kedua di 0321 864 312. Masyarakat Jombang tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Bila ada kondisi emergensi bisa menghubungi nomor itu. Kami yang di RSUD Jombang bisa juga menghubungi layanan di 112. Teman-teman di Kominfo nanti juga akan didispatch ke kami yang di RSUD. Kemudian layanan kami sudah terkoneksi dengan penjamin kesehatan. Jadi masyarakat sudah tidak usah bingung. Jangan-jangan nanti bayarnya mahal nih karena timnya yang datang dokter dan perawat. Tidak usah bingung. Kami tidak menggunakan istilahnya uang muka. Layanan emergensi kami itu terkoneksi dengan Jasara Harja, dengan BPJS, dengan penjamin kesehatan, asuransi kesehatan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah bingung nanti bayarnya gimana gitu ya. Kemudian yang terakhir, mohon layanan emergensi ini saya pastikan ada teman-teman yang standby di call center sebagai call taker, penerima telepon. Jadi saya pastikan nomor telepon kami aktif
tidak perlu dicoba-coba, jangan-jangan ini ada yang nunggu atau tidak gitu ya, ini beneran bisa diangkat atau tidak gitu. Kita pastikan bila ada panggilan masuk akan diangkat. Mohon jangan membuat panggilan yang prank call. Iya, ini. Betul. Yang terakhir lagi, bila terjadi kondisi emergensi, mohon titik lokasi kejadiannya disampaikan dengan jelas, tetap tenang, jangan panik, agar bisa menyampaikan dengan tenang, sehingga tim kami bisa nyampe di lokasi dengan lebih cepat, tanpa harus kesasar-kesasar kemana dulu. Demikian. Waktu juga ya, Dokter. Betul. Baik Dokter Agung, terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia mengisi acara kita hari ini, dan memang sangat bermanfaat juga sih Dok, ini beneficial sekali buat kita, dan jangan bosan-bosan ya nanti untuk kesini lagi tentunya dengan materi yang berbeda. Oke. Siap, Mbak. Baik, terima kasih Humas RSUD Jombang Menyapa. Cukup sekian acara kita hari ini, sampai berjumpa lagi dengan saya di acara Humas Menyapa selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe di channel YouTube kami. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.